Cahaya yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Peristiwa cahaya kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Oke, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya bacakan untuk teman-teman. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Teman-teman, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di waktu yang cuma tinggal 7 menit ini, baik, saya kan pertama-tama saya mau mengucapkan Happy Mother, semuanya Happy Mother's Day. Oke. Ya, saya hari ini agak romantis, ya kan? Oke, romantis. Baik, kenapa kok saya malam ini atau pagi hari ini cerita tentang hal yang semacam ini? Karena saya mengamati bahwa pengalaman seperti ini, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, menjadi khawatir, dan seterusnya, itu adalah sesuatu hal yang biasa dibuat oleh perempuan atau bisa kita katakan ibu. Itu kalau teman-teman, saya yakin bahwa kita semua atau beberapa dari Anda datang ke Makau, bekerja di Makau, beberapa dari Anda atau banyak dari teman-teman adalah ibu. Entah tinggal di Hong Kong atau yang ada di Makau atau di tempat-tempat di Indonesia, pasti ibu itu punya makna tersendiri. Dan kemarin di Makau tanggal 13 Mei seharusnya adalah peringatan Ibu Maria Fatima, prosesi Maria Fatima, di mana setiap tahun tanggal 13 Mei Keuskupan Makau mengadakan ziarah seperti prosesi dari gereja, namanya gereja Dominik, ke gereja katedral, lalu ke gereja yang ada di bukit itu. Kalau teman-teman masih pernah ingat, kalau ada pernah ke sana, gereja kecil yang ditinggali oleh para suster terapis. Nah, berkat itu tinggal di Makau atau budaya dengan Ibu Maria Fatima ini menjadi sangat kental untuk orang-orang di Makau, karena ini peninggalan dari bangsa Portugis. Dan suasana ibu, suasana Maria, itu juga kita alami. Teman-teman, pada malam hari ini, Injil yang ditawarkan untuk kita adalah Injil Yohanes. Sebuah Injil yang buat saya itu sulit. Buat saya itu bicara tentang sesuatu yang gak gampang kita mengerti. Saya lebih suka bicara tentang Injil Lukas, karena dia seorang dokter. Yang dia gambarkan adalah hal-hal yang lebih gampang, yang lebih manusiawi. Misalnya kalau kita ingat peristiwa Emmaus, kalau kita ingat misalnya penampakan kisah di awal Ibu Maria dan seterusnya, Lukas menggambarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Misalnya jam berapa, yang makan berapa orang kelaparan, bersedih hati, lalu peluhnya Yesus seperti darah, itu sangat manusiawi. Sedangkan Yohanes kita nggak nangkep apa maksudnya, semuanya isinya cuma pikiran-pikiran refleksi teologis. Tapi yang menarik adalah pada sore hari ini atau malam hari ini atau pagi hari ini kita mendengarkan sesuatu tentang kasih, tentang hati. Dan sampai pada poin ini saya sendiri berhenti, saya sendiri bertanya-tanya dalam hati, apa sih artinya kasih? Buat kami para religius laki-laki, kami tidak dibiasakan bicara tentang hati. Kami tidak terbiasa bicara tentang perasaan. Kami terbiasa bicara tentang pekerjaan, target, apa yang mau kita bisa buat, membantu berapa orang, selalu pikirannya adalah pikiran, target, dan semuanya. Tetapi justru yang menarik adalah kita dalam baca Injil pada hari ini kita bicara tentang hati, tentang kasih, memelihara, perhatian, sesuatu yang para ibu atau teman-teman perempuan pasti suatu hal yang biasa. Buat saya itu nggak biasa sekali. Dan kenapa saya mengaitkan dengan apa yang kita alami sekarang? Justru ketika tinggal di rumah, bekerja di rumah, saya merasa bahwa dunia sekarang itu atau bumi sekarang itu seperti kita pakai Laudato Si, itu sangat membutuhkan namanya ibu, perhatian. Maka kita harus adanya temanya Laudato Si. Kita kembali ke lingkungan, kita memperhatikan lagi bahwa ternyata mungkin saya kurang perhatian pada lingkungan, saya membuang sampah tidak pada tempatnya dan seterusnya. Kalau perhatian yaitu care, to care, atau yang kedua adalah to cure.
C-A-R-E, to care, artinya memberi perhatian, memperhatikan, atau to cure, C-U-R-E, menyembuhkan, memberi waktu yang lebih, dan seterusnya. Dan dua hal ini yang menjadi tawaran buat teman-teman sekalian. Apakah saya sudah perhatian? Apakah saya juga menyembuhkan teman saya? Teman-teman kita di Hong Kong ataupun di Macau atau dimanapun juga, kita punya kelompok namanya KKIHK. Makanya kita sekarang diajak untuk kembali ke tempat kita masing-masing, bekerja dari rumah, work from home, melayani dari rumah, berdoa dari rumah adalah kesempatan buat kita untuk kembali. Mungkin buat kita sekarang menjadi tidak bisa lagi pergi ke gereja, kita tidak bisa lagi masuk ke gedung yang namanya gereja, tetapi kita ditawari untuk kembali ke rumah kita, kembali ke keluarga kita, kembali 8 jam bahkan 24 jam melihat suami kita, anak siapapun yang ada di rumah yang mungkin jangan-jangan kita selama ini pelarian gitu ya. Maka menjadi tawaran buat kita kembali ke rumah, memperhatikan sama seperti Ibu Maria yang memperhatikan kita selalu. Itu saja dari saya, sharing kecil, semoga berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, ku mengubah segala sesuatu. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore.